Pernah kebayang nggak kalau kunci buat mecahin masalah-masalah terbesar di dunia, kayak krisis iklim atau kemiskinan, itu bukan di teknologinya, tapi di cara kita ngajar anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru pendidikan baru yang dirancang khusus buat tantangan-tantangan abad 21. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dari sebuah studi kasus nyata di Indonesia. Di sini, para siswa dihadapkan sama masalah yang, ya bisa dibilang ngalir beneran di depan mata mereka setiap hari. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba dibayangin sejenak. Kalau Anda jadi gurunya, gimana caranya Anda ngebekalin murid-murid buat mecahin masalah yang sebesar dan serumit ini? Jelas, metode ngajar biasa-biasa aja kayaknya nggak bakal cukup kan? Dan kita di sini nggak ngomongin soal isu lingkungan yang abstrak ya. Ini beneran soal sebuah sungai, urat nadi kehidupan sebuah komunitas yang pelan-pelan diracuni sama limbah industri. Ini ngancam ekosistem, ngancam kesehatan orang-orang yang bergantung sama sungai itu. Ini kenyataan pahit sehari-hari buat mereka. Untuk menjawab tantangan ini, seorang peneliti bernama Imam Samodra gak menciptakan solusi dari nol. Tapi dia dengan cerdas ngegabungin dua ide besar dalam dunia pendidikan yang udah terbukti ampuh, project-based learning, dan computational thinking. Jadi gini, di satu sisi kita punya project-based learning atau PJBL. Intinya, ini adalah belajar sambil ngerjain proyek nyata. Di sisi lain, kita punya computational thinking atau CT. Ini adalah cara mikir yang terstruktur buat memecah masalah yang rumit. Nah, apa yang terjadi kalau dua hal ini digabung? Wah, ini jadi kombinasi yang jenius banget. Kebebasan kreatif dari sebuah proyek nyata, tapi dibingkai sama kerangka kerja yang logis dan sistematis. Nah, computational thinking ini kedengarannya mungkin rumit ya, tapi sebenarnya sederhana kok. Anggap aja kayak bikin kue. Dekomposisi itu pas kita mecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil. Kayak motong kue jadi irisan-irisan. Pengenalan pola itu pas kita sadar, oh tiap irisan polanya sama nih, ada krim, ada bolu. Abstraksi itu kita fokus ke yang penting aja, rasa kuenya, bukan hal-hal nggak relevan kayak warna piringnya. Dan terakhir, algoritma itu resepnya, panduan langkah demi langkah buat bikin kue itu. Gampang kan? Dan ini nunjukin kalau computational thinking itu bukan satu formula yang kaku. Seperti yang bisa kita lihat di sini, para ahli dari Google dan organisasi lain udah menyusunnya dengan cara yang sedikit berbeda. Tapi intinya tetap sama, gimana caranya mecahin masalah secara logis, selangkah demi selangkah. Oke, sekarang kita udah paham nih blok-blok pembangunnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ide tadi digabung jadi satu model pembelajaran baru yang utuh. Nah, ini dia cetak biru yang dari tadi kita omongin, model CTPJL. Coba deh perhatiin strukturnya. Di bagian paling dasar, ada teori-teori belajar yang udah teruji. Terus di atasnya, model ini ngegabungin pendekatan praktis dari project-based learning dengan cara mikir terstruktur dari computational thinking. Hasilnya, sebuah proses tunggal yang kuat banget buat belajar dan berinovasi. Jadi, gimana cara kerjanya di kelas? Prosesnya ada 6 fase. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Terus para siswa mulai eksplorasi. Abis itu mereka ngerancang solusi, terus ngembangin produk atau prototipe, lalu mereka presentasi, dan yang paling penting, di akhir mereka refleksi soal apa yang udah dipelajari. Ini jadi sebuah siklus belajar yang lengkap. Tentu aja ya, sebuah ide keren di atas kertas itu satu hal. Tapi ujian sesungguhnya adalah, apa ini beneran berhasil di dunia nyata? Di dalam kelas beneran? Nah, yuk kita cari tahu. Untuk ngebuktiinnya, para peneliti ngerancang sebuah eksperimen. Mereka ngumpulin sekelompok siswa yang sama-sama menghadapi masalah polusi sungai, terus mereka bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini bakal belajar dengan cara yang beda. Kelompok pertama, mereka pakai model baru CTPJL ini. Kelompok kedua, mereka pakai PJBL biasa, tanpa kerangka computational thinking. Dan kelompok ketiga, mereka belajar pakai metode yang paling umum, ceramah konvensional. Jadi ini benar-benar pertarungan ide buat ngelihat pendekatan mana sih yang paling efektif. Oke, jadi setelah semua kelompok ini selesai sama proyeknya, kemampuan berpikir kreatif mereka diuji. Nah, coba tebak deh, menurut Anda, kelompok mana yang hasilnya paling bagus? Dan hasilnya, wow, benar-benar kelihatan bedanya. Coba lihat datanya. Kelompok CTPJL itu bukan cuma sedikit lebih baik loh, tapi mereka melesat jauh di depan. Skor rata-rata mereka itu secara signifikan lebih tinggi dibanding 2 kelompok lainnya. Ini bukti nyata adanya hubungan kuat antara model baru ini dengan peningkatan kreativitas. Jadi, poin utamanya begini.
Data ini ngebuktiin kalau struktur dan kreativitas itu bukan musuh, tapi justru mitra yang klop banget. Dengan ngasih siswa sebuah kerangka kerja yang jelas untuk mecahin masalah, model CTPJL ini justru membuka dan melepaskan potensi kreatif mereka yang sebenarnya. Tapi ini lebih dari sekedar satu studi kasus yang menarik loh. Ini ngasih kita gambaran sekilas tentang masa depan pendidikan. Coba deh kita lihat gambaran besarnya dan kenapa model baru ini penting banget. Coba kita pikirin deh, keterampilan apa sih yang dibutuhin buat bangun startup yang sukses, ngerancang kota yang berkelanjutan, atau nemuin obat baru? Semuanya butuh kemampuan buat mecahin masalah secara sistematis, mikir kreatif, kerjasama dalam tim, dan nerapin ilmu di dunia nyata. Nah, inilah keterampilan-keterampilan yang dilatih oleh model CTPJL. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Ini soal perubahan pola pikir. Pendidikan itu bukan lagi tentang siswa yang pasif nerima informasi, tapi tentang memberdayakan mereka buat jadi arsitek dari pembelajaran mereka sendiri dan jadi agen perubahan di lingkungan mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang dahsyat banget. Kalau satu kelas aja bisa mulai cari solusi buat masalah serumit polusi sungai, coba deh bayangin. Masalah apa aja yang bisa dipecahkan oleh satu generasi yang dari awal udah dibekali dengan cara berpikir seperti ini? Kemungkinannya benar-benar tak terbatas.